Kenapa Amerika Serikat seperti tak pernah lelah menyerang Cina? Perang dagang, sanksi teknologi, perang kata-kata di PBB, hingga latihan militer di sekitar Taiwan. Tapi tunggu dulu, apa benar ini cuma soal tarif impor atau jet tempur? Atau ada rasa takut yang lebih dalam? Takut bahwa Cina membuktikan kemajuan tak harus pakai demokrasi ala Barat. Semua orang mengira ini dimulai dari perang dagang, bahwa ketegangan Amerika dan Cina meledak gara-gara tarif impor, subsidi negara, dan tuduhan pencurian teknologi. Tapi, apakah benar sesederhana itu? Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump mengguncang dunia dengan pengumuman kenaikan tarif untuk produk-produk Cina senilai ratusan miliar dolar. Gedung Putih menuding Cina melakukan praktik perdagangan tidak adil. Masalah seperti pembatasan akses pasar, pemaksaan transfer teknologi, dan subsidi untuk perusahaan milik negara jadi sorotan utama. Sekilas, tampak masuk akal. Tapi mari kita lihat lebih dalam, kalau persoalannya hanya soal neraca perdagangan, kenapa Amerika tidak bersikap sekeras itu terhadap Jerman atau Jepang yang juga memiliki surplus perdagangan tinggi dengan AS? Kenapa hanya Cina yang terus-menerus jadi target utama, bahkan hingga hari ini? Karena faktanya, perang dagang itu hanyalah gejala, permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kecemasan ideologis dan geopolitik yang sudah lama mendidih di bawah meja. Cina bukan sekadar negara dengan barang murah. Ia adalah satu-satunya pesaing nyata yang punya potensi menyamai bahkan melampaui hegemoni ekonomi Amerika secara sistemik. Negara yang mampu membangun seluruh rantai pasokannya sendiri, negara yang mengintegrasikan sains, teknologi, dan industri dalam satu kendali pusat, sesuatu yang sulit dicapai oleh sistem pasar bebas liberal seperti di Barat, dan yang membuat Washington lebih gelisah lagi. Cina melakukan semua itu tanpa mengikuti sistem politik mereka. Kalau bukan karena perang dagang, mungkin karena kekhawatiran militer. Begitulah narasi yang sering muncul di media Barat, bahwa Cina semakin agresif, bahwa Beijing ingin mencaplok Taiwan, bahwa Laut Cina Selatan hampir jadi medan perang baru dunia. Tapi siapa yang sebenarnya agresif? Setiap tahun, kapal perang Amerika Serikat berlayar di dekat kepulauan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Jet tempur mereka terbang hanya beberapa mil dari wilayah udara Cina, dan yang lebih mencolok, KS rutin mengadakan latihan militer bersama Jepang, Filipina, bahkan Australia, tepat di depan pintu rumah Cina. Sementara itu, posisi militer Cina sebagian besar tetap di wilayahnya sendiri. Mereka membangun pulau buatan, ya. Mereka menambah pos militer, iya. Tapi semua itu terjadi di sekitar kawasan yang diklaim sebagai milik historis mereka. Kita bisa perdebatkan legalitasnya, tapi mari lihat siapa yang datang dari ribuan kilometer jauhnya dan mengarahkan moncong senjata. Di Taiwan, ketegangan makin panas. AS terus memasok senjata canggih, dari rudal Patriot hingga jet F-16. Padahal, secara resmi, Amerika mengakui prinsip oleh Cina polisi. Tapi secara praktik, mereka melakukan semua yang bisa merusak kepercayaan itu. Setiap kali Beijing merespons, media menyebutnya sebagai provokatif dan mengancam. Tapi bayangkan sebaliknya, bagaimana jika kapal perang Cina berlayar di dekat Hawaii atau jet tempurnya latihan di dekat Florida? Dunia akan geger. Disinilah kebohongan itu mengendap. Bukan Cina yang menekan Barat, tapi justru Amerika yang tak rela kehilangan dominasinya di Pasifik. Dan di balik semua manuver ini, ada rasa takut yang lebih dalam bahwa tatanan dunia yang mereka bentuk selama 70 tahun mulai runtuh dari arah timur. Amerika Serikat selama puluhan tahun berdiri di atas satu keyakinan bahwa sistem mereka demokrasi liberal, pasar bebas, kebebasan berekspresi adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan, sebuah model yang mereka ekspor ke seluruh dunia, bahkan lewat invasi dan tekanan ekonomi. Tapi Cina datang dan membalik semua itu. Negara yang diperintah satu partai, tanpa pemilu multi-partai, tanpa media oposisi,
tanpa sistem kebebasan individual seperti di Barat. Tapi justru negara inilah yang kini memimpin dunia dalam pembangunan infrastruktur, AI, robotik, kendaraan listrik, bahkan eksplorasi luar angkasa. Bagaimana bisa? Sejak Deng Xiaoping membuka ekonomi Cina di akhir tahun 1970-an, negara itu tak pernah berhenti berlari. Dalam waktu 40 tahun, lebih dari 800 juta penduduk keluar dari garis kemiskinan. Cina membangun kota baru dalam hitungan bulan, membangun jaringan kereta tercepat di dunia, dan kini memproduksi hampir segala hal yang digunakan dunia. Semua itu terjadi di bawah kendali negara yang kuat, bukan sistem demokrasi liberal. Dan inilah yang membuat Aks tidak nyaman. Karena keberhasilan Cina menciptakan kemakmuran tanpa demokrasi menggoyang pilar identitas Amerika sendiri. Lebih buruk lagi, negara-negara lain mulai melihat, oh, ternyata ada cara lain untuk maju. Tanpa perlu menjadi negara boneka barat, tanpa perlu tunduk pada Bank Dunia, IMF, atau model liberal yang seringkali hanya memperkaya segelintir elit. Bagi AIS, ini bukan sekadar rivalitas, ini ancaman ideologis. Ancaman bahwa dunia tak lagi perlu mereka untuk memimpin. Sambil menunjuk jari ke Cina dan menyebutnya otoriter, Amerika Serikat diam-diam sedang berjuang menyelamatkan wajahnya sendiri. Demokrasi yang mereka banggakan kini justru retak dari dalam. Kita mulai dari hal yang paling telanjang, polarisasi politik. Sejak pemilihan Donald Trump tahun 2016, politik Aks berubah jadi ajang adu benci. Debat publik bukan soal solusi, tapi soal saling membunuh karakter. Ketika Trump kalah di tahun 2020, jutaan orang percaya itu pemilu curang. Dan pada 6 Januari tahun 2021, mereka menyerbu Capitol Hill, jantung demokrasi Amerika sendiri. Ironis, negeri yang menyebut dirinya penjaga demokrasi global malah nyaris kehilangan demokrasinya sendiri. Dari dalam, lalu soal ekonomi, sementara Cina mengangkat jutaan rakyatnya keluar dari kemiskinan, Amerika menghadapi jurang kesenjangan yang semakin dalam. Miliarder seperti Jeff Bezos dan Elon Musk terus menumpuk kekayaan, sementara jutaan warga Amerika tak sanggup bayar sewa atau berobat ke rumah sakit. Rasisme, penembakan massal, dan sistem peradilan yang bias juga semakin membuka luka lama. George Floyd, Breonna Taylor, dan ribuan nama lainnya menunjukkan bahwa kebebasan di Amerika tidak pernah setara bagi semua orang. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana Amerika bisa menyuruh dunia mengikuti sistem mereka ketika sistem itu bahkan tak lagi dipercaya oleh rakyatnya sendiri? Sementara itu, China dengan segala kontroversinya menyajikan alternatif yang tampak lebih stabil, lebih cepat, dan lebih efektif. Negara-negara di Afrika, Asia Tengah, bahkan Amerika Latin mulai berpaling karena kalau harus memilih demokrasi penuh konflik atau stabilitas dengan kemajuan mana yang lebih menggoda. Hari ini, perang dingin baru tak terjadi lewat peluncuran rudal atau invasi militer, tapi lewat layar ponsel Anda. Amerika Serikat melarang Huawei, menekan TikTok, membatasi akses Cina terhadap chip semikonduktor tercanggih, dalihnya selalu sama, keamanan nasional. Tapi, apa benar semata soal keamanan? TikTok, misalnya, aplikasi asal Cina ini kini menjadi salah satu platform video terbesar di dunia, mengalahkan Instagram dan bahkan YouTube di dalam durasi tonton. Padahal TikTok tidak dibolehkan beroperasi bebas di Cina sendiri. Artinya, ini bukan sekadar media sosial, ini alat ekspor budaya dan pengaruh global, dan itu membuat Washington tidak nyaman. Huawei, perusahaan teknologi Cina, hampir mengalahkan Apple dan Samsung dalam penjualan smartphone global, bahkan memimpin dalam pengembangan jaringan 5G. Tapi kemudian, harus turun tangan, menjatuhkan sanksi, memaksa sekutu-sekutunya untuk menjauhi Huawei. Alasannya, tuduhan mata-mata. Tapi hingga hari ini, belum ada bukti konkret yang ditunjukkan ke publik. Yang terlihat justru satu hal, AS tidak mau kalah. Kenyataan pahitnya adalah, Cina mulai menang di medan pertempuran teknologi, dari AI dan robotik, ke satelit dan superkomputer.
Bahkan dalam mobil listrik dan energi baru terbarukan, Cina selangkah di depan, dan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia II bahwa negara lain bisa memimpin inovasi global. Bukan dari Silicon Valley, tapi dari Beijing dan Shenzhen. Inilah rasa takut yang tak bisa diucapkan Amerika, bahwa mereka mungkin tak lagi jadi pusat dunia, bahwa mereka tak bisa lagi mengontrol jalannya inovasi dan informasi, dan saat teknologi bergeser ke timur, begitu pula kekuasaan. Selama lebih dari 70 tahun, kekuatan Amerika Serikat berdiri di atas satu fondasi utama, dolar. Setiap negara di dunia membutuhkan dolar untuk membeli minyak, berdagang, menyimpan cadangan devisa. Sistem keuangan global dari IMF, Bank Dunia, hingga SWFT semuanya berporos pada mata uang Amerika. Tapi kini, Cina sedang mencoba memutar ulang permainan itu, dan Washington tahu, jika mereka kalah di sini, mereka bisa kehilangan segalanya. Cina bukan cuma mitra dagang utama ratusan negara. Bersama Rusia, Brasil, India, dan Afrika Selatan, mereka membentuk blok baru, BRICS. Dan BRICS punya ambisi besar membentuk sistem keuangan alternatif yang tak lagi bergantung pada dolar. Cina telah meluncurkan yuan digital mata uang berbasis blockchain yang dikontrol langsung oleh bank sentral. Teknologi ini bukan hanya alat transaksi, tapi senjata strategis. Ia bisa digunakan untuk berdagang lintas negara tanpa harus melewati bank-bank AS, tanpa harus menyentuh sistem SWIFT. Lebih jauh lagi, Cina sudah mulai melakukan ekspor-impor dengan Rusia, Iran, bahkan Arab Saudi menggunakan mata uang lokal, termasuk untuk pembelian minyak. Bayangkan jika ini meluas, jika separuh dunia tak lagi menyimpan dolar, jika cadangan devisa global tak lagi berbasis greenback, Amerika akan kehilangan kemampuan mencetak uang tanpa batas, inflasi bisa meledak. Utang mereka yang kini menembus 34 triliun dolar akan menjadi beban nyata. Inilah kenapa Washington panik. Perang dagang dan larangan teknologi hanyalah bagian dari strategi defensif besar. AS sedang mencoba memperlambat mesin yang tak bisa mereka kendalikan. Kebangkitan Cina sebagai kutub ekonomi dan mungkin mata uang dunia yang baru. Coba perhatikan bagaimana media barat menggambarkan Cina. Kata yang paling sering muncul adalah diktator, otoriter, pelanggar HAM, pengancam demokrasi. Tayangan berita penuh dengan gambar tentara Cina, polisi anti huru-hara, dan sensor internet. Tapi, pertanyaannya, apakah dunia benar-benar melihat Cina seperti itu? Atau hanya karena kita dicekoki narasi yang sama, berulang-ulang? Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya masih menguasai lanskap media global. CNN, BBC, The New York Times, Reuters, hingga Hollywood. Lewat media ini, mereka tak hanya menyampaikan berita, mereka membentuk persepsi, mereka mendikte siapa yang jahat, siapa yang suci, siapa penjaga demokrasi, dan siapa penjahat global. Tapi sesuatu sedang berubah. Banyak negara berkembang mulai melihat langsung proyek-proyek Cina, jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, semuanya dibangun lewat Belt and Road Initiative di Afrika. Cina hadir tanpa syarat politik. Di Timur Tengah, mereka tak ikut campur soal demokrasi atau HAM yang mereka tawarkan sederhana, kerjasama, dan perlahan-lahan dunia mulai membandingkan mana yang benar-benar membantu dan mana yang hanya sibuk menggurui persepsi global tentang model Barat mulai runtuh sejak Perang Irak, krisis keuangan tahun 2008, dan kegagalan demokrasi di banyak negara pasca intervensi ISIS. Sementara Cina, meski bukan tanpa cacat, hadir sebagai alternatif, diam, tapi membangun. Dalam era media sosial dan komunikasi digital, monopoli narasi Barat mulai terguncang. Cina pun membentuk medianya sendiri, HGTN, Xinhua, bahkan platform-platform seperti WeChat, Bilibili, dan TikTok yang justru kini digunakan dunia. Ini bukan lagi soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling dipercaya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, suara dari timur mulai menembus tembok barat. Selama lebih dari 1 abad,
Amerika Serikat bukan hanya menjual barang dan jasa ke dunia. Mereka juga menjual mimpi, mimpi tentang American Dream, tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak individu, tentang demokrasi sebagai tiket menuju kemajuan, tentang sistem yang konon memberi semua orang kesempatan yang sama untuk sukses, dan selama ini dunia percaya. Negara-negara merombak sistem politiknya, mengadopsi demokrasi liberal, membuka pasar seluas-luasnya, membiarkan korporasi barat masuk karena mereka percaya inilah jalan menuju masa depan. Tapi sekarang, sesuatu mulai berubah. Cina datang dengan tawaran yang sama sekali berbeda, bukan mimpi individu, tapi stabilitas kolektif, bukan pemilu 5 tahun sekali, tapi visi jangka panjang 30 tahun ke depan, bukan kebebasan berekspresi tanpa batas, tapi pembangunan infrastruktur, teknologi, dan pengentasan kemiskinan yang nyata. Dan yang paling mengganggu bagi Amerika, model ini berhasil, tidak sempurna, ya, tapi berhasil mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, membangun kota-kota modern, dan menjadi kekuatan global tanpa mengikuti formula barat. Kini dunia berada di persimpangan jalan. Apakah harus terus mengikuti jalan lama yang dipenuhi utang luar negeri, intervensi asing, dan kebijakan pasar bebas yang merusak kedaulatan nasional? Atau mencoba jalan baru, di mana negara punya kendali, rakyat merasakan hasilnya, dan pembangunan tidak selalu harus tunduk pada suara investor? Inilah konflik sebenarnya antara Amerika dan Cina, perang ideologi tentang siapa yang berhak menentukan arah masa depan umat manusia, bukan soal perang dagang, bukan soal Taiwan, tapi soal identitas, soal siapa yang pantas jadi panutan global berikutnya. Dan saat dunia mulai berpaling ke timur, Amerika pun panik. Bukan karena Cina berbahaya, tapi karena dunia mulai percaya bahwa kemajuan bisa datang dari tempat lain. Kita telah melihat lapisan demi lapisan dari konflik dua raksasa dunia ini, dari perang dagang yang hanya permukaan, hingga persaingan teknologi, mata uang, dan propaganda. Tapi pada akhirnya, ini bukan sekadar soal tarif, senjata, atau klaim wilayah. Ini adalah perang narasi, perang tentang siapa yang punya hak untuk mengatakan, inilah cara yang benar membangun peradaban. Amerika Serikat merasa dunianya diguncang. Cina, dengan segala kontroversinya, berhasil membuktikan bahwa kemajuan tidak hanya milik negara demokratis, bahwa stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran bisa dicapai lewat jalan lain, jalan yang selama ini dianggap sesat oleh Barat. Dan inilah yang paling ditakuti, bukan karena Cina jahat, tapi karena modelnya bisa dicontoh. Karena jika negara-negara lain melihat Cina dan berkata, kami juga ingin seperti itu, maka tatanan global lama, di mana hanya satu sistem yang dianggap sah, akan runtuh. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap melepaskan hegemoni satu kutub? Apakah kita berani menerima kenyataan bahwa ada lebih dari satu cara untuk membangun masa depan? Mungkin musuh Amerika bukanlah Cina, tapi kenyataan bahwa mereka tak lagi bisa memaksa dunia bermimpi dalam bahasa mereka.